Di tengah kabut sejarah dan misteri yang menyelimuti, tersembunyi kisah seorang raja yang kekuatannya tak tertandingi. Ia disebut Prabu Siliwangi, seorang pemimpin yang bukan hanya dikenal di zamannya, tetapi juga melegenda dalam budaya Sunda hingga hari ini. Mengapa nama Siliwangi tetap menggema di hati orang Sunda? Dan kenapa sosoknya seolah tak pernah pudar dari ingatan generasi ke generasi? Siap-siap, karena kisahnya akan membuat kita terpesona dan merinding. Di lembah hijau yang diselimuti kabut di bawah kaki Gunung Salak, angin berhembus membawa aroma tanah yang basah dan suara-suara alam yang memecah kesunyian malam. Di sana, di antara pepohonan yang menjulang tinggi dan semak-semak liar yang menyembunyikan berbagai misteri, tersebar kisah tentang seorang raja besar yang tidak pernah benar-benar meninggalkan tanah yang dicintainya. Dialah Prabu Siliwangi, raja yang memimpin kerajaan Sunda Pajajaran di masa jayanya. Hingga kini, namanya tetap hidup di hati masyarakat Sunda, bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai sebuah legenda yang seolah tidak pernah pudar. Kerajaan Sunda Pajajaran berdiri dengan megah di atas wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Barat. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini merupakan pusat kebudayaan dan kekuatan yang tidak tertandingi. Prabu Siliwangi, seorang raja yang penuh wibawa, adalah pemimpin kerajaan yang kuat dan adil. Dalam setiap tindakannya, ia dikenal bijaksana, mencintai rakyatnya, serta memiliki ketangguhan luar biasa dalam menghadapi musuh-musuh kerajaan. Bahkan, cerita turun-temurun mengatakan bahwa Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan gaib yang misterius. Konon, Prabu Siliwangi memiliki garis keturunan dari para leluhur kerajaan yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa. Ibunya, Dewi Nawangwulan, diyakini memiliki darah keturunan para dewa, memberikan Prabu Siliwangi kekuatan spiritual yang besar. Tidak heran jika sejak kecil, ia mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, berbicara dengan alam, dan merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarnya. Prabu Siliwangi tumbuh menjadi seorang pemimpin yang sangat dekat dengan alam. Ia percaya bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari senjata dan strategi perang, tetapi juga dari keharmonisan dengan alam. Dengan kepercayaan ini, ia menjaga hutan-hutan di sekitar kerajaan sebagai tempat keramat yang dipenuhi aura magis, sekaligus menjadi benteng pertahanan alamiah bagi kerajaannya. Rakyat Sunda pun memandang hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka, dan memperlakukan alam dengan penuh hormat sebagaimana ajaran Prabu Siliwangi. Dari semua simbol yang melekat pada Prabu Siliwangi, harimau putih adalah yang paling dikenal dan paling dihormati. Harimau putih diyakini sebagai perwujudan dari roh pelindung Prabu Siliwangi, sosok yang selalu mendampingi dan melindunginya dalam setiap peperangan. Dalam setiap cerita perang, harimau putih itu muncul di medan pertempuran, melindungi sang raja dari segala bahaya. Bahkan, ada legenda yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi sendiri memiliki kemampuan untuk berubah menjadi harimau putih pada saat-saat tertentu, terutama ketika kerajaannya berada dalam bahaya besar. Harimau putih itu muncul dengan tatapan yang tajam, tubuh yang gagah, dan suara auman yang menggema hingga ke pelosok-pelosok hutan. Bagi masyarakat Sunda, harimau putih bukan hanya sekadar binatang, ia adalah lambang keberanian, kekuatan, dan kemurnian jiwa seorang raja yang siap berkorban demi rakyatnya. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar simbol. Masyarakat Sunda percaya bahwa Prabu Siliwangi dan harimau putih itu memiliki hubungan batin yang sangat kuat, hampir seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Ketika Prabu Siliwangi menghilang dari dunia ini, dikatakan bahwa rohnya terus bersemayam dalam sosok harimau putih, menjaga tanah Pasundan dari bahaya yang tidak terlihat. Namun, masa kejayaan Prabu Siliwangi akhirnya mencapai titik nadir ketika kerajaan mulai terancam oleh kekuatan-kekuatan asing dan perpecahan internal. Dalam keadaan yang penuh ketegangan dan bahaya, Prabu Siliwangi memutuskan untuk mengambil keputusan yang tidak terduga. Ia mengumpulkan para pengikut setianya dan berjalan menuju sebuah hutan yang lebat, tempat yang dikatakan sebagai perbatasan antara dunia manusia dan dunia roh. Di tengah perjalanan, Prabu Siliwangi tiba-tiba menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Banyak orang yang percaya bahwa Prabu Siliwangi tidak benar-benar meninggal, melainkan telah mencapai moksa, sebuah konsep dalam kepercayaan Hindu dan Sunda yang berarti, menghilang dari dunia ini tanpa meninggalkan tubuh fisik. Menurut legenda, Prabu Siliwangi memilih untuk hidup di alam gaib, menjaga dan melindungi tanah Pasundan dari sana. Para pengikutnya, yang juga menghilang bersama sang raja, dipercaya telah memasuki dunia lain, menjadi penjaga abadi dari warisan Prabu Siliwangi. Hutan yang mereka masuki menjadi wilayah yang suci dan dijaga dengan sangat ketat oleh masyarakat Sunda, karena dipercaya sebagai tempat Prabu Siliwangi dan para pengikutnya bersemayam.
Di balik cerita tentang Moksa Prabu Siliwangi, ada banyak kisah dari masyarakat Sunda yang mengaku pernah melihat penampakan sosok harimau putih di tempat-tempat keramat, seperti Gunung Salak dan Gunung Halimun. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, harimau putih ini adalah perwujudan dari roh Prabu Siliwangi yang menjaga wilayahnya hingga saat ini. Banyak yang percaya bahwa pada saat-saat tertentu, terutama ketika Tanah Pasundan menghadapi bahaya besar, Prabu Siliwangi akan muncul dalam wujud harimau putih untuk memberikan perlindungan. Di tempat-tempat keramat, masyarakat Sunda masih melakukan ritual khusus untuk menghormati kehadiran Prabu Siliwangi dan meminta perlindungan darinya. Bagi masyarakat Sunda, Prabu Siliwangi adalah lebih dari sekadar raja. Ia adalah simbol kebijaksanaan, keberanian, dan penghormatan terhadap alam. Warisannya bukan hanya tentang kekuasaan atau kekuatan fisik, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang terus hidup dalam budaya Sunda. Ajarannya mengingatkan bahwa manusia dan alam harus hidup harmonis, saling menjaga, dan saling melindungi. Dalam setiap pohon, sungai, dan gunung di Tanah Pasundan, terasa jejak kebijaksanaan dan roh Prabu Siliwangi yang abadi. Pada tahun-tahun terakhir, para arkeolog yang melakukan penelitian di sekitar Gunung Salak menemukan ukiran batu kuno dengan simbol-simbol yang belum pernah diketahui sebelumnya. Simbol-simbol ini mengindikasikan bahwa ada sebuah ritual rahasia yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi dan para pengikutnya sebelum menghilang. Ukiran ini menunjukkan petunjuk yang mengarah pada kemungkinan bahwa Prabu Siliwangi sebenarnya tidak sepenuhnya meninggalkan dunia ini, melainkan bersembunyi di alam lain yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki hubungan khusus dengan alam. Sebuah mitos yang lebih dalam menyebutkan bahwa pada suatu masa depan, ketika Tanah Pasundan membutuhkan seorang pemimpin sejati, Prabu Siliwangi akan kembali. Dia akan muncul dari alam gaib bersama harimau putihnya, memimpin rakyatnya dalam pertempuran terakhir untuk menjaga Tanah Pasundan dari kehancuran. Legenda Prabu Siliwangi adalah salah satu kisah abadi yang terus hidup dalam budaya Sunda. Bagi mereka, Prabu Siliwangi bukan hanya sosok dari masa lalu, tetapi juga seorang pelindung abadi yang terus menjaga wilayahnya hingga hari ini. Keberadaan Prabu Siliwangi dalam bentuk harimau putih adalah tanda dari kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan yang tak pernah pudar. Jika kalian tertarik dengan legenda-legenda Nusantara lainnya yang penuh misteri dan keajaiban, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini. Beritahu kami di kolom komentar. Apakah menurut kalian Prabu Siliwangi benar-benar masih ada, atau hanya sekadar cerita turun-temurun?